Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan kembali dalam media silaturahmi kita dalam rangka fastabiqul khairat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi dalam sabdanya beliau? Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Manda'a, barang siapa yang mengajak ilal huda, kepada petunjuk, kepada kebaikan, kana lahu, maka baginya, katanya, kana lahu min ajrin, maka baginya adalah pahala misl ujur manittaba, pahala seperti orang yang mengikuti dia. La yanqus dalik, bahkan di hadis itu la yanqus dalik, tidak akan dikurangi sedikit pun, min ujurihim syai'an, dari pahala-pahala itu. Artinya ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, menunjukkan orang kepada hal-hal yang positif yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bisa membuat dia lebih baik dari sebelumnya, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya. Bayangkan. Tapi sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Manda'a ila dalal, tapi siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada hal-hal yang buruk, kana alaihi, maka baginya juga, katanya, min dari dosa. Jadi juga dia investasi dosa juga. Ketika kita ngajak orang lain kepada hal-hal yang tidak baik, kepada kesesatan, maka kita juga akan mendapatkan apa? Dosanya. Mislu, kata Nabi, mislu asamin man tabi'ahu, misal seperti dosa-dosa yang orang yang diajaknya. Kemudian lanjutkan, la yanqus dalik, tidak dikurangi sedikit pun. Artinya bahwa jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ngajak kebaikan, kita akan mendapatkan pahalanya sama dengan orang yang kita ajak, pahalanya ngalir ke kita. Tapi ketika sebaliknya kita mengajak kepada keburukan, juga sama, akan mendapatkan dari min asamihim la syai'ah, dari dosa-dosanya itu. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini motivasi bagi kita untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba seperti dalam surat Al-Baqarah yang Allah sampaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik itu dalam ini, baik itu dalam perbuatan ataupun dalam perkataan kita. Mengajak orang itu da'ah, boleh dengan perkataan, dengan perbuatan. Misalnya dengan perkataan kita terbatas, kita ajak dengan perbuatan, kita kasih contoh dengan kebaikan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dipertemukan kembali. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di dalam jalan Allah, li'ila kalimatillah, dan tidak pernah putus asa dalam kehidupan kita. Nanti
Pada kali ini insyaallah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas dan melanjutkan apa yang kita sampaikan dari awal, bahwa kajian kita ini adalah berkala. Insyaallah akan terus berlanjut. Kalau pada bab awal itu fadilatul ilmi wal ulama, keutamaan tentang ilmu dan ulama, itu sudah kita bahas 3 pertemuan. Yang pertama, bagaimana pahala yang Rasulullah janjikan ketika kita berlomba-lomba dengan menuntut ilmu. Kemudian ketika kita sering menjalin silaturahmi dengan para ulama, dengan orang alim, maka diibaratkan dengan Nabi, man zara aliman, kata Nabi, faqad zarani, wa man sahafa aliman faqad sahafani, wa man jalasa aliman faqad jalasani, wa man jalasani fid dunya jalasu ma'i fil akhirah. Itu Nabi sampaikan demikian dalam hadis kemarin. Pada bab ini kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang fadilati la ilaha illallah, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, kalimat ini luar biasa. Kalimat la ilaha illallah ini kalau kita pahami adalah kalimat tauhid, kalimat sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah. Bahkan dalam sebuah buku dikatakan bahwa hafifatu fil lisan sakilatu fil mizan, kata Nabi. Jadi kalimat ini hafif, mudah diucapkan. Semua orang mungkin bisa mengucapkan la ilaha illallah, mudah. Tetapi sakilatu fil mizan, berat dalam timbangannya. Konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kita harus istiqomah dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ketauhidan ini adalah, tetapi perlu diingat bahwa yang pertama kalimat la ilaha illallah ini perlu kita asasul inqilab, dasar dalam perubahan. Jadi artinya bahwa ketika kita yakin dengan kalimat ini, maka akan membuat pelakunya optimis dalam hidup ini, akan membuat orang itu selalu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah Rasulullah dengan para sahabat, bagaimana ketika Rasulullah di awal-awal dakwah, mungkin ketika di Mekah beliau ketika membangun pondasi akidah, banyak di antara sahabat itu ada dari budak, di antaranya Bilal bin Rabah. Bagaimana dulu Bilal bin Rabah tidak ada harganya di masyarakat karena dia statusnya budak. Tapi ketika Bilal bersyahadat, apa yang terjadi? Dia ada perubahan. Dia yakin bahwa innallaha la yansuru ila suwarikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum. Takwa di situ yang berbicara. Tidak ada perbedaan antara al-jami wa Arab wal ajami. Tidak ada perbedaan yang membedakan at-taqwa. Tidak ada kecuali yang membedakan adalah takwa. Ini yang membuat mereka sahabat ini optimis. Abu Bakar radhiyallahu an misalnya, ketika dia yakin dengan Allah, apa? Ketika dalam dalam krisis membutuhkan ekonomi, waktu itu butuh dana saat Rasulullah, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, saya infakkan semua, kata Abu Bakar, semua hartaku. Ditanya oleh Rasulullah, untuk keluargamu ya Abu Bakar, Allah wa Rasul. Yang ini artinya ketika yakin dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah dan Rasulnya inilah yang kita akan masuk kepada bab ini. Tapi ada sebuah kisah, mungkin bisa diambil hikmahnya bagi kita tentang kalimat ini sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis-hadis yang ada di dalam panduan kita ini, yaitu tentang al-lubab al-hadis ini. Ada sebuah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam suatu ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu, memohon kepada Allah. Apa kata Musa? Qala Musa berkata kepada Allah, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Musa, allamani syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu, adkuruka wa at'uka, dengan sesuatu itu, kata dia, adkuruka, saya bisa mengingatmu, wa at'uka, dan berdoa kepadamu. Artinya Musa memohon kepada Allah, ya Allah, sehingga apa? Sehingga Musa tidak lupa. Ya Allah, ajarkan, allamani syai'an adkuruka wa at'uka. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa mengingat engkau dan berdoa kepada engkau. Apa kata Allah? Kata Allah, qala,
Musa, kata Allah. Qala, Allah berfirman kepada Musa, berkata, Qul ya Musa, kata Allah. Katakan ya Musa, apa kata Allah? La ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, kata Allah kepada Musa. Apa jawaban Nabi Musa ketika itu? Qala, Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Musa, kullu ibadika, semua hambamu, kata Musa, bayangkan, yaqulu hada, mereka bisa berkata hal seperti ini. Bayangkan, Musa begitu meremehkan kalimat la ilaha illallah ini. Apa katanya? Setelah itu, qala, Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, kata Allah. Allah menyampaikan, lau anna samawat sab'ah, andai kata langit yang 7 ini, 7 lapis ini, amirahunna, dan penghuninya, jadi seluruh langit dan seluruh penghuninya yang ada di langit, ghairi, dan selainnya, katanya, wal ardin sab'a, dan juga bumi yang ke bawah ini 7 lapis, fi kaffatin la ilaha illallah, fi kaffah, yaitu diberi satu timbangan itu dengan kaffah la ilaha illallah, yang satunya kalimat ditimbang dengan beratnya langit, bumi, dan seisinya. Bayangkan, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha, maka lebih berat, kata Allah, kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, hadirin yang dirahmati oleh, bayangkan ketika kita sering mengucapkan la ilaha illallah, dijadikan di keseharian kita, maka bagaimana timbangan kita di hadapan Allah, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bab ini, inilah yang akan kita bahas tentang kalimat la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah itu madkhal ilal Islam. Jadi untuk masuk Islam itu kuncinya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, insyaallah kita akan melanjutkan kepada satu hadis saja pada pertemuan kali ini, karena kebetulan kita terlalu panjang di dalam pembukaan. Dengan waktu yang singkat ini, insyaallah satu hadis saya coba baca dalam hadis ini. Fadilatul la ilaha illallah, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, man qala, man, barang siapa, qala, yang berkata, mengucapkan, kulla yaumin, setiap hari, man qala kulla yaumin, siapa yang mengucapkan setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, kata Nabi, 100 kali dalam sehari. Jadi mengucapkan la ilaha, dalam sebuah hadis Nabi itu paling sedikit 70 kali setiap hari, la ilaha illallah, la ilah. Jadi mengucapkan dijadikan sebagai dijadikan sebagai bacaan kita, dijadikan sebagai kalimat yang mewarnai kita, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mi'ata marrah, jaa yaumal qiyamah, maka akan datang pada hari kiamat, wajhuhu, wajahnya, mukanya nanti kal badr, seperti badr, seperti badr yang bersinar nanti. Jadi ini sebagai bentuk bagi kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan di hadis kedua, 2 hadis saja. Di hadis kedua, Rasulullah SAW menyampaikan begini. Qala Rasulullah SAW, afdalud dzikr, kata Nabi, sebaik-baik dzikr adalah la ilaha illallah. Kemudian wa afdalud du'a alhamdulillah, sebaik-baik dzikir adalah la ilaha illallah. Dijadikan kalimat ini sebagai dzikir kita. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Mudah-mudahan pada pertemuan yang keempat ini dan dalam bab yang baru ini, bab tentang fadilatil la ilaha illallah, keutamaan kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah dan senantiasa kita tidak bosan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat ini mudah diucapkan tetapi berat di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang di hari kiamat nanti mendapat syafaat dengan Rasulullah dan dengan kalimat la ilaha illallah. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi